Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Ihkamul Ahkam fi Syarhi Ahadithi Sayyidil Anam, atau Ihkamul Ahkam Syarah Umdatil Ahkam, karya Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan kedua ya. Adalah pertemuan kedua, dan di pertemuan pertama 2 pekan lalu kita sudah membahas sekilas tentang kitab ini, hanya sedikit saja yang kita ulas. Kemudian langsung kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Dan kita sudah bacakan beberapa fawaid dan ahkam ya terkait dengan hadis ini, yaitu sampai poin 3 ya. Sampai poin 3. Dan malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya. Baik. Ini kitab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-hafiz al-faqih al-mujtahid Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Ar-rabi'u. Yang keempat, ya, pembahasan yang keempat berkaitan dengan hadis yang pertama ini, ma yata'allaqu bil jawarihi wa bil qulub, yaitu yang berkaitan dengan anggota badan dan dengan hati. Qad yutlaqu alaihi amal. Kadang digunakan amal untuknya, yaitu untuk apa namanya, untuk anggota badan dan hati ya, untuk anggota badan dan hati. Baik. Walakinna al-asbaq, namun yang paling cepat gitu ya, ilal fahmi, sampai kepada pemahaman kita, takhsisul amal bi af'ali al-jawarih, pengkhususan amal dengan aktivitas dan perbuatan anggota badan. Wa in kana ma yata'allaqu bil qulubi fi'lan lil qulubi aidan. Dan meskipun ya yang berkaitan dengan hati itu juga adalah perbuatan ya bagi hati itu.
Baik, kita lanjutkan dulu ya. Wa ra'aitu ba'da al-mutaakhirin, dan saya melihat sebagian ulama mutaakhirin min ahlil khilaf, dari ulama ahli khilaf ya, khassasa al-a'mala bima la yakunu qaulan. Mereka mengkhususkan amal pada sesuatu yang bukan merupakan perkataan. Wa akhraja al-aqwala min dzalik, dan mereka mengeluarkan perkataan dari itu. Wa fi hadza indi bu'dun. Dan dalam hal ini menurut saya ini sesuatu yang jauh. Artinya bukan sesuatu yang tepat. Wa yanbaghi an yakuna lafzul amal ya'ummu jami'a af'alil jawarih. Dan selayaknya lafaz amal itu umum, mencakup semua perbuatan anggota badan, af'al al-jawarih. Baik. Nah, ini pembahasan tentang hadis innamal a'malu ya, innamal a'malu. Nah, jadi redaksi a'mal dalam hadis innamal a'malu binniyat ini cakupannya apa gitu? Cakupannya apa? Apakah cuma mencakup perbuatan anggota badan saja, perbuatannya tangan, kaki dan semisalnya, atau juga mencakup perbuatan hati? Apakah juga mencakup perbuatan hati? Misalnya ya dorongan untuk melakukan sesuatu, termasuk juga apakah dia lakukan itu karena Allah atau tidak, gitu, dan seterusnya. Dan lisan, dan juga qaul, perkataan dengan lisan. Nah, apakah amal itu mencakup semuanya atau tidak? Nah, di sini dikatakan oleh beliau bahwa al-asbaq ilal faham, yang paling cepat ditangkap oleh pemahaman kita, bahwa amal itu uh, khusus untuk perbuatan anggota badan saja. Khusus untuk perbuatan anggota badan saja. Jadi seakan-akan ketika kita sebut amal, maka yang difahami oleh banyak orang bahwa ya berarti amal itu adalah amal anggota badan saja, dan tidak um, termasuk yang lain, tidak termasuk yang lain. Hanya saja hal ini bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama, dan juga bukan yang dimaksud oleh hadis ini. Karena hadis ini nantinya juga dijelaskan oleh beliau, itu mencakup semua. Hadis ini mencakup semuanya. Jadi mencakup af'alul jawarih, mencakup akwal, dan mencakup juga um, amal hati, ya, mencakup semuanya. Karena itu misalnya menurut Al-Qastolani, ya, amal ini digunakan juga untuk harokatun nafs. Maka amal itu berlaku, ya. Amal itu ihdatsu amrin, ya, mengadakan satu perkara, baik berupa perkataan, qaul, atau perbuatan dengan anggota badan, maupun juga dengan hati, maupun juga dengan hati. Nah, jadi ini meskipun tadi al asbaq ilal faham af'alul jawarih. Kemudian sebagian ulama mutakhirin beliau katakan ini mengkhususkan amal pada sesuatu yang bukan qaul, sehingga mereka keluarkan qaul darinya. Namun ini pandangan yang kurang tepat, ya. Ini pandangan yang kurang tepat menurut beliau, gitu. Apalagi jika dikaitkan dengan hadis innamal a'malu binniyat ini, ya. Nah, kemudian beliau katakan
Na'am, law kana khassasa bidzalika lafza al-fi'li lakana aqrab atau kana aqrab. Fa innahum ista'malu huma mutaqabilaini. Faqalu al-af'alu wal aqwal. Betul, seandainya mereka mengkhususkan selain qaul tadi ya, adalah adalah lafaz fi'il bukan amal tapi lafaz fi'il, maka itu lebih dekat atau lebih bisa diterima ya. Karena memang orang-orang Arab menggunakannya sebagai seringkali menggunakan fi'il dan qaul itu sebagai dua hal yang terpisah, ya, berhadap-hadapan. Faqalu, mereka mengatakan al-af'alu wal aqwal. Al-af'alu wal aqwal. Perbuatan dan perkataan. Dari sini juga lahir perkataan atau pembagian as-sunnah menjadi as-sunnah al-fi'liyah dan as-sunnah al-qauliyah. Selain ada as-sunnah takririyah juga menurut sebagian ulama ya. Jadi sebagian ulama ikhwa fillah hafizakumullah membagi sunnah menjadi tiga ya, as-sunnatu al-fi'liyah, as-sunnatu al-qauliyah dan as-sunnatu at-takririyah. Sunnah fi'il perbuatan perbuatan Nabi, sunnah qaul perkataan Nabi ya, perintah, larangan, khabar dan seterusnya. Dan sunnah takririyah persetujuan Nabi, diamnya Nabi. Nah, namun sebagian ulama lain tidak mengkategorikan takririyah ini sebagai kategori tersendiri ya. Jadi mereka mengatakan sunnah takririyah itu masuk ke dalam fi'il atau qaul gitu. Jadi kalau takrirnya atas fi'il yang dilakukan di hadapan Nabi dan seterusnya ada perincian untuk takrir itu, maka kalau itu konteksnya ke perbuatan, maka takrirnya masuk ke dalam sunnah fi'liyah. Sebaliknya kalau takrirnya itu pada perkataan, maka termasuk ke dalam sunnah qauliyah. Ya, ini sekadar tambahan informasi saja. Jadi ada perbedaan. Nah, hanya saja jelas tadi sunnah dibagi fi'il dan qaul. Dan ini menjadi bukti kalau penyebutan fi'il itu memang biasanya bermaksud di luar qaul, selain perkataan dengan lisan. Apalagi kalau disebutkan berbarengan fi'il dan qaul. Nah, namun lafaz amal tidak diberlakukan seperti itu. Karena amal tadi meskipun yang al-asbaq ilal faham tadi khusus untuk af'al jawarih, namun dia juga sering digunakan ya, amal itu sering digunakan untuk sebagaimana kita singgung tadi yaitu aktivitas anggota badan, perkataan lisan dan juga amal hati ya. Amal hati. Wala taradduda indi, dan tidak ada taraddud ya, tidak ada keraguan pada saya fi annal haditha, bahwa hadis ini, hadis yang pertama yang kita pelajari ini, yatanawalu al aqwala aidan, mencakup perkataan juga, wallahu a'lam, yang mencakup perkataan juga. Jadi cukup jelas ya, dicakup semuanya. Ini ada catatan kaki ya. Mengutip dari Fathul Bari di sini menarik, mungkin kita bacakan saja ya, atau kita jelaskan secara ringkas. Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari, bahwa orang yang menyebut qaul sebagai amal, orang yang menyebut qaul sebagai amal ini bisa dikritisi bahwa bahwa perkataan itu adalah amal dan ia adalah amal lisan. Pernyataan ini bisa dikritisi kata beliau, yaitu ketika seseorang bersumpah bahwa dia tidak
la ya'malu amalan, ya, dia tidak melakukan satu amal, kemudian dia berkata-kata dengan lisannya, maka dia tidak membatalkan sumpahnya atau dia tidak melanggar sumpahnya. Sehingga ada kritikan gitu terhadap yang menyatakan qaul adalah amal. Nah, namun dijawab bahwa sumpah itu dikembalikan kepada uruf. Bahwa sumpah itu dikembalikan kepada uruf. Dan secara uruf, qaul tidak disebut sebagai amal menurut uruf, ya. Dan qaul tidak disebut sebagai amal secara uruf. Nah, namun tahkiknya kata beliau, ya, berdasarkan proses tahkik, bahwa qaul, perkataan itu tidak masuk ke dalam amal secara hakikah, namun masuk ke dalam amal secara majaz. Jadi beliau seakan-akan ingin menyebutkan bahwa secara hakikah, secara penggunaan asal kata tersebut, kata amal tersebut indal Arab, menurut orang Arab, mereka hanya memaksudkan, ini menurut beliau, ya, mereka hanya memaksudkan amal itu dengan perbuatan jawarih. Dengan perbuatan jawarih. Nah, namun kemudian orang Arab menggunakannya juga secara majaz, ya, dalam atau penggunaan keduanya untuk perkataan juga. Jadi orang Arab kemudian menggunakan juga amal itu untuk perkataan. Makanya dikatakan bahwa qaul itu masuk ke dalam amal secara majaz. Artinya bukan dari asal penggunaan katanya, namun menurut penggunaan berikutnya, bukan pada penggunaan awal orang Arab terhadap lafaz tersebut. Wa kadza al-fi'al, demikian juga fi'il, sama dengan amal, kata beliau begitu, ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah begitu. Jadi secara hakikah amal maupun fi'il itu tidak termasuk perkataan, namun masuk perkataan ke dalamnya secara majazi, dan hal ini kata beliau berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, walau syaa rabbuka ma fa'aluh, seandainya Tuhanmu menghendaki, mereka tidak akan mengerjakannya, mereka tidak akan melakukannya, ba'da qaulihi, setelah firman-Nya, zukhrufal qaul, setelah setelah disebutkan zukhrufal qaul, dan ini kan qaul perkataannya, kemudian disebut sebagai fa'aluh. Ini menunjukkan bahwa qaul masuk juga ke dalam cakupan fi'il secara majaz. Ini menurut beliau. Adapun amal hati seperti niat, maka tidak dicakup oleh hadis innamal a'malu binniyat ini. Karena kata beliau ini meniscayakan tasalsul. Meniscayakan rangkaian yang tidak ada habis-habisnya. Karena maksud beliau itu begini. Niat, amal hati, innamal a'mal, amal hati tergantung niat. Nah, niat sendiri adalah amal hati, sehingga dia tergantung niat. Niat lagi, itu amal hati, kembali lagi tergantung niat, sehingga muter-muter tidak habis-habisnya. Sehingga tidak tercakup, kata beliau. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini menarik untuk dibacakan atau dijelaskannya. Meskipun tidak termasuk dalam ihkamul ahkam. Baik. Al-khamis, pembahasan yang kelima. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bin niyat, amal-amal itu tergantung niat. La budda fihi min hazb. Dia, ya, harus ada proses hazf, ya, lafaz yang tidak dimasukkan atau dihapus. Namun secara takdir, ya, secara perkiraan lafaz itu harus ada. Lafaz itu harus ada. Mengapa demikian? Karena jika tidak ditakdirkan,
jika tidak diperkirakan ada lafaz yang tidak disebutkan, maka maknanya ini salah. Maka maknanya ini salah. Atau maknanya ini atau lafaznya ini jadi kadzib gitu, jadi tidak benar, dan ini hadis Nabi berbicara tentang agama, tentu tidak mungkin begitu gitu ya. Karena apa? Karena kalau dikatakan innamal a'malu binniyat, faktanya ada perbuatan-perbuatan manusia yang tidak dilakukan dengan niat. Artinya kalau dimaknai ini bahwa setiap amal itu ada niatnya, ya. Kalau dimaknai begitu, setiap amal itu tentu ada niatnya, atau sesuatu yang dijadikan amal itu pasti dengan niat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu pasti dengan niat, maka ini bertentangan dengan fakta bahwa banyak perbuatan ya manusia itu tanpa niat, dan itu fakta. Artinya jika tanpa perkiraan lafaz yang dihilangkan, maka sabda Nabi SAW ini jadi keliru. Dan tentu Nabi dalam tabligh, dalam penyampaian agama tidak keliru ya. Nabi dalam penyampaian agama tidak mungkin keliru. Dan seandainya pun ada kekeliruan misalnya dalam ijtihad Nabi, menurut kebanyakan ulama usul fikih, Nabi kan bisa berijtihad ya. Hanya saja ijtihad Nabi berbeda dengan ijtihad selain beliau. Kalau ijtihad selain beliau itu bisa benar bisa salah. Bisa benar bisa salah. Sebagaimana mazhab mukhatti'ah ya, yang merupakan pendapat mayoritas ulama usul fikih, bahwa ijtihad itu bisa benar bisa salah. Nah, sedangkan ijtihad Nabi tidak begitu. Karena apa? Karena seandainya pun Nabi keliru dalam menetapkan sesuatu, akan ditegur oleh Allah tabaraka wa taala. Hatta ijtihad. Apalagi dalam konteks penyampaian ajaran agama yang itu bukan ranah ijtihad. Tentu tidak mungkin salah. Adapun kalau Nabi bicara urusan dunia, maka mungkin salah. Makanya kasus penyerbukan korma itu kan sebagai dalil atas bahwa Nabi SAW tidak diutus untuk tidak diutus untuk berbicara urusan dunia. Urusan dunia itu urusan teknis ya. Bukan riayah dunia. Kalau riayah dunia itu bagian dari syariat ya. Pengaturan dunia sesuai dengan ajaran Islam itu bagian dari syariat. Adapun yang dimaksud dengan amrud dunia atau umurid dunia dalam kasus penyerbukan korma itu dalam hal teknis. Makanya Islam tidak mensyariatkan teknis tertentu, misalnya dalam pembangunan jembatan misalnya. Maka pembangunan jembatan itu terserah manusia bagaimana membangunnya. Namun ada kaidah-kaidah yang perlu dijaga. Misalnya kaidah ad-dararu yuzal ya, atau la darara wa la dirar. Maka tidak boleh bikin jembatan yang menimbulkan bahaya. Artinya apa? Artinya pondasi jembatan harus kuat. Karena kalau tidak kuat, maka bisa runtuh, bisa roboh, dan itu membahayakan manusia. Maka tidak boleh. Namun bagaimana teknis agar pondasinya kuat, dari bahan apa jembatan itu terserah manusia. Syariat tidak menetapkan apapun tentang itu. Kemudian juga cara bikin kapal, cara bikin pesawat, cara bikin rumah juga. Yang penting fungsi rumah itu diantaranya adalah menutup aurat orang-orang yang ada di dalamnya. Maka misalnya tidak boleh bikin rumah yang sekadar semua temboknya itu dengan kaca transparan yang bisa melihat ke dalam misalnya. Ya jelas tidak boleh. Karena akan terlihat aurat. Tapi di luar itu ya terserah, mau pakai semen, mau pakai kayu dan segala macam ya terserah. Nah itu teknis ya. Termasuk dalam hal ini juga urusan teknis itu adalah masalah kedokteran. Islam menganjurkan manusia untuk menjaga kesehatan dan bahkan mengharamkan mereka untuk menjatuhkan diri pada bahaya pada dirinya sendiri. Jadi manusia dilarang untuk membahayakan dirinya sendiri, termasuk dalam aspek kesehatan. Namun bagaimana jenis obat yang perlu digunakan dan seterusnya itu urusan teknis. Makanya Islam tidak pernah membatasi jenis obat tertentu yang bisa dikonsumsi oleh umat Islam. Yang penting ya misalnya adalah halal gitu ya. Meskipun masalah halal ini ada perincian dalam fikih.
Tapi ya di antara ketentuannya itu. Adapun jenis-jenis pengobatan yang disebutkan oleh Nabi itu adalah jenis-jenis pengobatan yang dikenal oleh bangsa Arab di masa itu, dan wajar Nabi menganjurkannya karena memang itulah yang dikenal. Nabi tidak mungkin menganjurkan sahabat untuk minum paracetamol misalnya, karena paracetamol belum dikenal di masa itu. Taib. Jadi kembali, perkataan Nabi tidak mungkin salah dalam konteks tabligh, dalam konteks penyampaian agama. Apalagi bukan dalam ranah ijtihad tadi. Maka al-a'malu bin niat itu labudda fihi min hadzf. Labudda fihi min hadzf. Wakhtalafal fuqaha'u, dan para ahli fikih berbeda pendapat fi takdirihi, tentang lafaz apa yang perlu ada dalam redaksi al-a'mal bin niat ini. Falladzina ishtaratu an-niyata, nah para ulama yang mensyaratkan niat dalam amal, qaddaruhu, mereka mentakdirkannya dengan sihhatul a'mali bin niat, sahnya amal itu dengan niat, au ma yuqaribuhu, atau yang mendekatinya, atau yang serupa dengannya. Nah, takdir ini dinyatakan ini adalah pendapat jumhur ulama menurut Ibnu Attar dan Ibnu Al-Mulaqqin, ya. Ini mereka juga punya syarah atas Umdatul Ahkam, ya. Dan keduanya, Ibnu Attar dan Ibnu Al-Mulaqqin, ini juga sama-sama ulama Syafi'iyah. Hanya saja kitab Ihkamul Ahkam ini paling tipis, ya. Ihkamul Ahkam ini setahu saya, terutama kalau dibandingkan dengan Ibnul Mulaqqin, ya, kitabnya luas sekali. Kitabnya luas sekali. Adapun Ibnul Attar, ya mungkin berdekatan lah, tidak terlalu jauh selisihnya. Ya meskipun tampaknya saya belum menghitung juga. Cuma kalau kitab yang saya punya, kitab cetak yang saya punya, Ihkamul Ahkam, saya punya ada yang versi 2 jilid, ada yang versi 1 jilid, ya. Kalau Al-Uddah, Syarah Umdatil Ahkam, ini karya Ibnul Attar, ya, ini saya punya 3 jilid. Saya punya 3 jilid. Jadi kemungkinan lebih tebal. Al-Uddah fi Syarah Al-Umdah, 3 jilid, ya. Baik, jadi yang menyebutkan sihah, jadi lafaz yang mahdzuf yang seharusnya ada itu menurut jumhur di sini dikatakannya adalah sihah, sahnya amal, sahnya amal. Artinya amal itu baru sah jika disertai dengan niat. Walladzina lam yashtarituha, sedangkan para ulama yang tidak mensyaratkan niat, mereka qaddaruhu, mereka mentakdirkannya, mereka memperkirakannya dengan kamalu al-a'mal, kamalul a'mali bin niat, au ma yuqaribuhu. Sempurnanya amal itu dengan niat, atau yang maknanya semisal atau dekat dengannya. Baik. Cuma pernyataan walladzina lam yashtarituha ini dan para ulama yang tidak mensyaratkannya, ini perlu ada perinciannya. Karena untuk sholat misalnya, banyak yang menghikayatkan ijma', ya, bahwa niat itu syarat atau rukun, ya, antara, ya dikatakan syarat dalam arti tidak boleh tidak gitu, ya, meskipun sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun, ya, bahwa niat itu syarat sah sholat. Artinya jika sholat tanpa niat, mau yang nyebutnya syarat ataupun rukun, ya, jika sholat tanpa niat maka tidak sah. Nah jadi ini banyak ulama yang menghikayatkan ijma' atasnya, dan yang jelas mazhab Hanafi juga mensyaratkan niat dalam sholat. Nah, adapun yang terkenal dari mazhab Hanafi, mereka tidak mensyaratkan niat dan hanya menganjurkannya saja itu dalam taharah, wudu dan mandi. Wudu dan mandi. Jadi mereka tidak mensyaratkan niat dalam ibadah-ibadah wasail semacam itu.
Namun dalam ibadah maqasid seperti salat ya, mereka tetap mensyaratkannya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi bisa jadi maksud di sini adalah walladzina lam yashtarituha, dan para ulama yang tidak mensyaratkannya, eh, maksudnya pada sebagian perkara ibadah misalnya begitu ya. Pada sebagian perkara ibadah. Nah, mereka pada sebagian perkara ibadah tadi mereka mentakdirkan bahwa kamalul a'mal, sempurnanya amal dalam wudhu misalnya itu dengan niat dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Waqad raj atau waqad rujjihal awwalu, dan dikuatkan pendapat yang pertama. Saya ingin sedikit perlebar lagi bahasannya, ikhwah fillah hafizakumullah. Mudah-mudahan antum tidak bosannya dan jangan protes juga ya. Insya Allah tetap bermanfaat ya. Karena kadang ada orang yang fokus saja pada poin yang dibahas gitu ya. Ya tidak usah begitu ya. Jangan mendikte pengajar ya. Baik, kembali. Waqad rujjihal awal. Sini ada istilah rujjiha, rajjaha, tarjih. Apakah amal tarjih itu sesuatu yang terlarang? Jawabannya jelas tidak. Tarjih itu bagian dari proses ilmiah dalam apa syariat kita ya. Kemudian atau tarjih itu sudah selesai di satu masa dan tidak boleh berlaku lagi di masa sekarang? Jawabannya tidak benar juga ya. Jawabannya tidak benar juga. Meskipun memang dalam lintasan sejarah perkembangan fikih Islam itu memang ada wacana semacam itu. Sebagaimana maklum bagi antum yang pernah membaca kitab tarikh tasyri' ya ikhwafillah hafizakumullah, atau tarikh fikih, akan menemukan bahwa fikih itu mengalami fase-fase perkembangannya. Pertama fikih di masa Nabi. Fikih di masa Nabi, kemudian setelah itu fikih di masa kibar sahabat, ya, termasuk al-khulafa ar-rasyid, al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah, khalifah rasyidah yang 4 ya. Kemudian setelah itu masuk di masa sigar sahabat dan kibar tabi'in. Kemudian setelah itu masuk mungkin masa sigar tabi'in ya. Dan di masa kibar tabi'in dan sigar tabi'in ini kemudian lahir dua madrasah fikih besar, yaitu madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'yi. Kemudian berikutnya masa al-a'immah al-mujtahidun ya. Para imam mujtahid yang banyak ya, bukan cuma 4, ada banyak. Dan masa ini oleh sebagian ulama disebut dengan al-asru al-zahabi, ya, masa keemasan fikih Islam. Kemudian di masa berikutnya masuk pada masa pengikut imam 4 mazhab, dan disinilah mulai wacana taklid itu berkembang luas. Nah, di sini ada dua hal yang perlu dibedakan ya ikhwafillah hafizakumullah. Fakta taklid sebagai konsep personal dengan fakta taklid sebagai sebuah wacana keagamaan ya kalau bahasa saya. Sekadar mempermudah saja. Taklid dari sisi keadaan personal, maka ini terjadi sejak masa sahabat bahkan bagi jumhur ulama. Meskipun mungkin ada yang menolak ya dan mengatakan bahwa yang terjadi itu ittiba' bukan taklid. Gitu. Cuma sebenarnya kalau mau ditelisik lebih jauh ya kurang lebih saja gitu. Jadi ittiba' itu boleh dikatakan adalah taklid juga. Hanya saja dalam level yang berbeda karena taklid itu bertingkat-tingkat ya. Nah, jadi secara personal taklid itu memang sudah terjadi dan ada, dan itu realita yang tidak mungkin bisa dihindari. Sejak masa sahabat sampai akhir zaman sekalipun nanti taklid itu akan selalu ada. Karena tidak mungkin semua orang, semua manusia, semua muslim itu bisa berijtihad. Nah, itu satu hal. Nah, hal yang kedua adalah taklid sebagai faham keagamaan yang meluas. Nah, ini baru terjadi di generasi pasca para imam mazhab tadi. Atau mungkin bermula mungkin sekitar pertengahan abad ke-4 Hijriah. Sekitar pertengahan abad ke-4 Hijriah. Ini wacana taklid sebagai faham berkembang. Dalam arti muncul fatwa penutupan pintu ijtihad. Dan bahwa semua ulama di masa itu dan seterusnya tidak bisa lagi berijtihad. Dan wajib taklid kepada para imam. Nah, ini sesuatu yang baru.
Ini hal yang berbeda dengan apa yang disebutkan di awal tadi. Fakta taklid itu terjadi bahkan di masa sahabat. Ya tidak semua sahabat itu mujtahid. Sahabat jumlahnya begitu banyak kan, kalau mengikuti definisi ahli hadis ya. Jumlahnya begitu banyak. Namun tidak semuanya mujtahid ya. Ya kalau imam yang 4 ya jelas mujtahid. Kemudian Abadilah al-Arba'ah juga ya mujtahid ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abdullah bin Zubair gitu. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud dan banyak lagi yang lainnya. Mereka mujtahid. Namun banyak sahabat-sahabat yang mungkin baru cuma sekali pernah ketemu sama Nabi dan seterusnya, mereka muqallid ya. Nah, tapi fenomena yang abad keempat Hijriah tadi itu fenomena baru. Ketika apa? Ketika banyak yang mengatakan kita semua ini, dan yang dimaksud kita itu bukan orang awam loh, bukan orang-orang yang tidak belajar ilmu syar'i, tapi para ulama. Bahwa para ulama ini kita cuma muqallid. Tidak ada yang bisa berijtihad lagi. Nah, namun ini berkembang, tapi ya faktanya menurut sebagian ulama muhakkikin masih ada mujtahid di masa itu. Um, nah terus ya kemudian masa itu berlanjut sampai masa runtuhnya Baghdad. Nah pasca masa runtuhnya Baghdad, fikih Islam semakin melemah ya. Kemudian masuk ke abad ke-10 Hijriah dan seterusnya. Nah dari abad ke-10 Hijriah sampai seterusnya ini bahkan wacana taklid semakin menguat ya. Dengan misalnya muncul pengharaman talfiq antar mazhab ya. Ini menurut penelitian Wahbah Zuhaili, ini baru menguat dan meluas itu dari abad ke-10 Hijriah. Talfiq ya, dilarangnya talfiq mazhab. Kemudian bahkan ada sebagian mufti yang mengatakan kita ini hanya bisa berfatwa dengan menukil pendapat ulama terdahulu, bahkan tarjih tidak bisa dilakukan. Nah, sedangkan di masa-masa sebelumnya, yang masa taklid tadi juga, tarjih pendapat itu masih terjadi. Tarjih, maksudnya tarjih dalam lingkungan satu mazhab, gitu ya, seperti yang dilakukan oleh An-Nawawi. Kemudian mengetahui mana yang asah, mana yang sahih, dan seterusnya. Nah, bahkan di masa tadi itu, ya, di masa-masa terakhir tadi, sampai hal-hal yang seperti itu tidak bisa lagi dilakukan. Kita ini cuma memilihkan saja. Jadi ya tugas mufti tadi cuma sekadar, oh ini pendapat Syekh Fulan atau Imam Fulan tuh begini. Kalau pendapat Imam Alan tuh begini, dan seterusnya. Atau mereka pilihkan pendapat yang yang cocok untuk si peminta fatwa. Cuma itu saja. Bahkan untuk sekadar menguatkan menurut kaidah mazhab Syafi'i yang lebih kuat adalah pendapat ini, mereka katakan itu tidak bisa lagi. Padahal itu cuma kaidah satu mazhab loh, apalagi ke dalil. Nah, baru kemudian di sekitar 2 abad terakhir muncul wacana kebalikan ya. Muncul wacana kebalikan, yaitu wacana tajdid dan pembukaan kembali pintu ijtihad dan seterusnya. Itu sekitar 2 abad terakhir. Dan ya kalau di Indonesia kan kemudian mengemuka menjadi kelompok-kelompok modernis ya. Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Baik, ini sekadar gambaran. Nah, ini supaya diketahui dan ya banyak sekali fuqaha kontemporer ya, fuqaha kontemporer itu yang mengatakan bahwa ijtihad di masa sekarang, apalagi tarjih, itu sesuatu yang bisa dan selayaknya dilakukan oleh para fuqaha kontemporer. Makanya muncul wacana-wacana kayak ijtihad juz'i, ijtihad jama'i, dan seterusnya. Karena para ulama tadi juga sadar gitu bahwa ya level mereka tidak selevel dengan Imam Asy-Syafi'i atau Imam Malik. Mereka tidak selevel. Tapi kebutuhan umat akan ijtihad itu sesuatu yang sangat urgent. Maka wacana ijtihad ini harus dibuka dan syarat-syarat dilonggarkan. Sekaligus juga dibuat wacana-wacana yang memudahkan untuk ijtihad. Makanya muncul ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif ya. Dan fi'lan secara praktek sudah dilakukan. Termasuk di Indonesia sudah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Termasuk bahkan di kalangan NU sendiri sudah muncul ya, wacana itu ya. Di kalangan NU sendiri sudah muncul bahwa mereka
tidak lagi pakai manhaj atau tidak membatasi lagi pada pakai manhaj pakai nukilan gitu ya, nukilan pendapat ulama, tapi sudah mengarah kepada pendalilan termasuk dengan memperhatikan usul fikih dan lain-lain. Di dunia Islam secara umum banyak sekali lembaga fatwa yang sudah menerapkan ini ya. Ya misalnya ada Majma' Fikih Islami secara internasional termasuk lembaga-lembaga fatwa berbagai negara. Mereka menerapkan ijtihad jama'i, ijtihad juz'i, tarjih dan semisalnya. Jadi ini bukan wacana minoritas ya, tapi bahkan wacana mayoritas fuqaha kontemporer dari berbagai negara dan aliran ya, dari berbagai negara dan aliran. Karena mereka memahami kebutuhan ijtihad kontemporer ya untuk menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Ini sekadar tambahan wacana ya, ikhwafillah hafizakumullah. Baik, waqad rujjihal awwalu. Nah, dirojihkan pendapat yang pertama bi anna sihhata, bahwa sihah, kesahihan, aksaru luzuman lil haqiqati minal kamal. Ini lebih banyak keterikatannya ya, dengan hakikah dari dari apa yang disebutkan dalam hadis ini dibandingkan dengan kamal, dibandingkan dengan kamal. Falhamlu alaiha, maka membawa takdir lafaz ini pada sihah aula, itu lebih utama. Lianna makana alzama lisyai' kana aqraba ila khuturihi bil bal inda itlaqil lafz. Karena sesuatu yang lebih punya keterikatan ya dengan sesuatu, maka itu lebih dekat dengan dengan apa yang kita tangkap dalam benak kita ketika digunakan lafaz itu. Ketika digunakan lafaz itu. Fakana alhamlu alaihi aula. Maka membawa lafaz itu kepada yang lebih dekat keterikatannya tadi, atau kepada yang lebih banyak hubungannya dengannya, itu lebih utama. Itu lebih utama. Nah, ini ada kutipan lagi Ibnu Hajar ya. Meskipun mungkin bentar. Harusnya ke sini ya tadi. Footnote-nya harusnya mungkin di bagian sini. Walladzina lam yashtaritu ya. Nah, Ibnu Hajar berkata dalam perkataan ini terdapat iham ya. Pemberian kesamaran gitu. Membuat samar gitu padahal tidak benar gitu ya. Bahwa sebagian ulama memandang tidak disyaratkan niat secara mutlak. Walaisal khilaf bainahum fi dzalika illa fil wasail. Padahal perbedaan pendapat ulama di antara para ulama itu cuma dalam ibadah atau perkara-perkara wasail. Tadi sudah saya singgung. Sudah saya sebutkan tadi. Wa ammal maqasid, adapun dalam ibadah-ibadah maqasid, fala ikhtilafa bainahum fi ishtiratin niyyah. Tidak ada laha ya, tidak ada perbedaan pendapat tentang disyaratkan niat padanya. Apa maksudnya wasail dan maqasid di sini? Maksudnya ibadah yang dituju sebagai bentuk penghambaan seseorang kepada Allah ya, sebagai bentuk ketundukan seseorang kepada Allah, itu ibadah yang dimaksud itu adalah sholat gitu. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja adalah sholat, karena dalam aktivitas sholat itulah kita ada kunut ya, berdiri ya, ada ruku', ada sujud, ada doa, ada zikir dan lain-lain gitu ya. Yang itu itu adalah bentuk ibadah itu sendiri. Itu adalah bentuk ibadah itu sendiri. Nah, sedangkan kayak wudhu dan mandi, ya mandi janabah misalnya, itu adalah wasilah agar sholat tadi sah. Jadi pada dasarnya wudhu itu bukan bentuk penghambaan diri kepada Allah dalam arti secara tujuan asalnya, tapi wudhu itu dilakukan
supaya orang bisa melakukan ibadah tadi, yaitu sholat tadi. Nah, maka wudhu, mandi, dan semisalnya ini disebut dengan wasail. Sedangkan sholat dan semisalnya disebut dengan maqasid. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika qad yuqaddirunah, demikian juga mereka kadang mentakdirkannya, ya, mentakdirkan innamal a'malu binniyat tadi, ya, dengan innama i'tibarul a'mali binniyat. Innama i'tibarul a'mali binniyat. Sesungguhnya i'tibar satu amal itu dengan niatnya. Uh, Keteranggapan gitu, ya. Suatu amal itu tergantung dengan niatnya, tergantung dengan niatnya. Baik. Wa qad qarraba dzalika ba'duhum binazaira minal musul kaqaulihim. Dan mereka mendekatkan sebagian mereka mendekatkan hal ini dengan contoh-contoh yang semisal. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, innamal mulku birrijal ay qiwamuhu wa wujuduhu wa innamar rijalu bil mal. Di sini ada tambungannya lagi padahal tadi. Wa innama al malu bir ra'iyah wa innamar ra'iyah bil adl. Sesungguhnya kekuasaan kerajaan itu hanya dengan tokoh gitu ya. Rijal, para laki-laki itu maksudnya tokoh. Artinya pondasi dan keberadaannya itu tergantung dari orangnya. Wa innamar rijalu bil mal, dan ketokohan itu dengan adanya harta. Wa innamal malu bir ra'iyah, dan harta itu dengan adanya harta itu dengan adanya atau keberadaannya atau dianggapnya harta itu dengan adanya rakyat, dan adanya rakyat itu dengan adanya keadilan, dengan adanya keadilan. Baik. uh, Kullu dzalika, dan semua itu tadi, ya, semua yang disebutkan itu tadi, yuradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah anna qiwama hadzal asya bihadzal umur, bahwa pondasi dari semuanya ini, semua yang disebutkan tadi adalah dengan perkara-perkara yang disebutkan setelahnya tadi. Artinya kerajaan itu dengan adanya orang-orangnya, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh tadi dengan baru ada gitu, baru bisa terwujud atau baru bisa terbangun dengan adanya harta, dan harta itu baru bisa terbangun dengan adanya rakyat, dan rakyat baru bisa terbangun atau terwujud atau didapatkan dengan adanya keadilan dan seterusnya. Nah, maka kata mereka ini juga berlaku, atau kata sebagian ulama tadi berlaku juga pada al-a'mal bin niyat, ya. Inna ma'tibarul a'mal bin niyat. Dan makna inna ma'tibarul a'mal bin niyat ini dekat dengan sihah. Karena sesuatu yang tidak diiktibar itu artinya dianggap tidak ada, gitu. Dan sama ya, berarti tidak sah. Baik. Uh,
tampaknya kita cukupkan ya sampai faedah kelima. Berarti malam hari ini cuma dua ya, Rabi' dan Khamis. Sadis insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dan untuk selama bulan Agustus ini, insya Allah selama bulan Agustus depan, kita akan adakan pertemuan tiap pekan, tiap Selasa malam ini ya, tiap Selasa malam, eh, tiap pekan insya Allah selama bulan Agustus. Adapun setelahnya nanti tunggu kabar berikutnya. Dan insya Allah kajian kita ini nanti rekamannya ada di YouTube saya, channel YouTube saya. Kalau ada yang mau mengulang-ulang silakan. Dan kalau ada yang mau bertanya, menanggapi, atau bahkan memberikan koreksi, silahkan juga ya di channel, di kolom komentarnya langsung di YouTube itu ya. Insya Allah nanti saya cek. Supaya kalau ada pertanyaan saya bisa cari dulu jawabannya juga ya. Karena kan tujuan dari pertanyaan kemudian saya jawab tuh kan supaya kita bisa paham mana yang benar ya. Dan bukan untuk menunjukkan bahwa saya tahu segalanya ya. Jadi daripada saya jawab langsung yang mungkin seingat saya saja dan bisa jadi kekeliruannya cukup besar, mending antum tanyakan, saya cari dulu jawabannya dan nanti setelah ketemu saya jawab ya. Karena tanggung jawab ilmu ini di hadapan Allah cukup besar ya. Maka tidak boleh main-main terhadap ilmu. Dan juga ya kalau kita keliru dalam menyampaikan ilmu, maka tanggung jawabnya juga besar sekali di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kalau wal'iyadzubillah, apalagi kalau ternyata jelas bagi kita jelas bagi kita bahwa yang kita sampaikan itu salah. Kalau ternyata jelas bagi kita, kita sudah tahu entah dari kritikan orang atau dari mana gitu, kita tahu bahwa yang kita sampaikan itu salah. Kemudian kita diam, membiarkan orang mengikuti kesalahan tersebut, mengikuti hal yang salah tersebut, maka tanggung jawabnya besar sekali di depan Allah. Maka berat sekali bagi setiap orang yang menyampaikan ilmu, karena tanggung jawabnya di hadapan Allah besar ya dan berat, dan tidak boleh sembarangan. Makanya para ulama seringkali mengingatkan, memberikan tanbih kepada setiap orang yang memulai belajar untuk mengikhlaskan niat. Makanya juga sebagaimana kita singgung di pertemuan pertama, ada anjuran untuk memulai karya tulis itu dengan hadis innamal a'malu binniyat ini. Untuk mengingatkan bagi penulis ataupun pembaca bahwa penting bagi kita meluruskan niat kita termasuk dalam penyampaian ilmu. Bahwa ini tujuannya adalah untuk mengagungkan ilmu dan syariat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bukan untuk membesarkan diri kita sendiri. Bukan untuk membesarkan diri kita sendiri. Jadi kalau ada kekeliruan dari saya silakan dikoreksi. Tapi catatannya antum betul tahu bahwa saya salah ya. Kalau antum lagi-lagi ternyata sekadar, wah saya pengen menunjukkan kehebatan saya dengan mengoreksi pengajar misalnya. Nah itu juga niatnya salah juga ya. Apalagi kalau ternyata terbukti yang mengoreksi yang salah ya, atau yang mengkritik yang salah itu juga bermasalah. Jadi saya sering menyampaikan ya ikhwah fillah hafizakumullah, kalau ada kritik kepada pernyataan kita, kajian, tulisan atau apapun, maka dilihat bagi yang dikritik ya. Satu, lihat apakah kritikannya benar atau salah. Kalau kritikannya benar, akui itu benar dan kemudian kita koreksi pernyataan kita. Tapi kalau pernyataannya salah atau kritikannya salah, kita tanggapi dan kita tunjukkan bahwa kritikannya salah dan bahwa yang kita nyatakan itu benar. Atau kalau kita belum tahu ya diam dulu, sukut. Pilihannya cuma 3 itu, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan membuat framing untuk menjatuhkan yang mengkritik atau apapun, itu tidak ada ya. Pilihannya cuma akui kesalahan kalau memang betul salah, atau yang kedua kritik balik ya. Jadi bukan berarti setiap kritik kita terima ya itu bodoh namanya ya, konyol. Kalau semua kritikan orang, semua masukan orang diterima, itu artinya kita tidak punya sikap ya, dan ya tidak punya ilmu artinya. Karena apa yang kita sampaikan berarti kita tidak yakin juga gitu. Atau tidak percaya juga bahwa yang kita sampaikan itu benar sehingga semua kritikan diterima. Ya kalau ternyata kritikannya salah ya kita kritik balik, tanggapi balik, tidak ada masalah. Atau kalau kita belum jelas ya sudah diam. Diam sampai kita tahu mana yang benar.
Ini mungkin ya. Jadi kembali, insya Allah kita bertemu pekan depan Selasa malam pada jam yang sama. Dan informasi insya Allah akan terus disampaikan dari Facebook saya kalau sempat ya. Kemudian juga dari grup pencinta ilmu syar'i, grup WhatsApp pencinta ilmu syar'i, kemudian di grup WhatsApp Umdatul Ahkam juga, serta mungkin dari channel WhatsApp saya atau saluran WhatsApp saya. Nah, informasinya akan disampaikan di sana. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua. Semoga apa yang kita lakukan selama sekitar 1 jam ini bermanfaat untuk dunia akhirat kita, diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menambah ilmu dan fawaid yang kita dapatkan. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum.